Bismillahirrahmanirrahim. Lupa min salatu sallallahu alaihi Muhammadin sampai ajmain amma ba'd. Kita melanjut di Qissatul Isra dari riwayat Bukhari halaman 53 ya. Saya ulang lagi aja dari Thumma akhadha biyadi. Ini di hadis, beberapa hadis dari yang ada di Bukhari yang meriwayatkan Isra. Di sini di bab kaifa furidatis shalah al-Isra, bagaimana diwajibkan sholat di Isra. Setelah proses pembelahan dada itu, di situ disebutkan Thumma ukhidha biyadi, akhadha biyadi, kemudian malaikat Jibril tadi menarik tangan saya. Fa'araja bila sampai dunia, kemudian naik Jibril dengan saya ke langit dunia. Istadalla bi ba'dhum, jadi mengambil dalil dengan perkataan ini sebagian mereka ulama al-anal mi'raj wa ghairu marrah. Bahwasanya mi'raj terjadi tidak sekali di kaunil Isra, karena keberadaan Isra ke Baitul Maqdis lam yadhkur huna. Isra di Baitul Maqdis tidak disebut di sini. Tidak disebut di sini. Mungkin ya kalau wa min ikhtisar rawi. Bisa karena Isra enggak disebut di sini, bisa jadi ini Ar-Rajabi itu adalah peristiwa Mi'raj yang lain. Yumkin, maka dijawab di situ yumkin ayuqal, bisa dikatakan huwa min ikhtisar itu masuk ringkesan dari perawi hadis dengan kalimat summa tadi. Walitian bi summa, pendatangan dengan kalimat summa al-muqtadiyah yang menuntut tarohi jeda. Itulah yunafi wuku al-amr al-Isra, itu tidak menolak terjadinya peristiwa Isra bainal amrain al-madhkurain, antara dua perkara yang disebut, itu antara pembelahan dada dengan Mi'raj. Bisa jadi situ terselip peristiwa Isra dengan petunjuk dari summa itu. Wamal itbaq wal uruj, perkara yang dua yang disebut itu adalah perkara itbaq, menutup dada, pembelahan dada tadi, dan uruj, dan naik ke langit. Bal yushiru ilaih, bahkan itian bi summa, mendatangkan dengan summa itu bisa memberi isyarat kepadanya. Dia memberi isyarat terjadinya Isra antara peristiwa pembelahan dada dengan naik. Wa hasiluhu, kesimpulannya anna ba'dar ruwati, atau hasilnya bahwasanya sebagian periwayat itu zakara malam yadhkuril akhir, menyebut akan apa-apa yang tidak disebut oleh yang lain. Wa yu'ayyiduhu, yang bisa jadi riwayat ini enggak sebut Isra, di riwayat yang lain banyak riwayat menyebut Isra. Jadi sebagai riwayat menyebut yang tidak disebut oleh riwayat yang lain. Itu yang menguatkan ini adalah tarjamatul musannif, yaitu judul yang diberikan oleh musannif Imam Bukhari. Kama taqaddam, sebenarnya telah lalu, judulnya kaifa furidatus shalah fil Isra, bagaimana diwajibkan sholat dalam Isra. Sedangkan di hadisnya itu nggak disebut peristiwa Isra, tapi di judulnya disebut peristiwa Isra. Ini menunjukkan hal itu, yang menguatkan bahwa sebetulnya itu ada terselip di riwayat ini peristiwa Isra, cuma tidak dijabarkan. Fa'araja, maka naik dengan fathah ay al-malak, ini malaikat bi kepada saya. Ini naik malaikat dengan saya. Jadi riwayat Kushmihani bihi, bukan bi tapi bihi. Fa'araja bihi, ini naik Jibril dengan beliau. Alal iltifat, ini dibangun secara iltifat, ya, penggantian sudut pandang dari saya ke dia, dari orang pertama ke orang ketiga. Awit tajrid, atau tajrid, mengeluarkan kalam ar-rajabihi itu dari kalam sebelumnya, tajrid. Iftah, maka tadi ar-rajabi ila samai dunia, falamma jitu ila samai dunia, ketika saya datang ke langit dunia, qala Jibril, maka berkata Jibril ke khazinis sama, ke penjaga pintu langit, iftah, bukalah olehmu. Qala man hadza, maka berkata penjaga langit, man hadza, siapa ini? Qala hadza Jibril, maka berkata Jibril, ini Jibril. Kalimat qaulu iftah itu yadul anal bab kana mughlaqan. Kalimat iftah itu menunjukkan bahwa pintu itu sebelumnya tertutup. Kalau Ibnu Munayyir atau Ibnu Munir, hikmatuhu at-tahaqquk, hikmahnya, ya, pintu itu tertutup, at-tahaqquk itu meyakinkan anak sama lam tufta ila min ajli, bahwasanya itu mewujudkan bahwasanya langit tidak dibuka kecuali karena beliau SAW yang datang.
Bikhilafi ma law wajadahu maftuhan. Berbeda dengan seandainya didapati pintu itu dalam keadaan terbuka, berarti sudah dibuka sebelumnya. Nggak ada kekhususan seolah kalau dibuka. Tapi karena pintu tertutup berarti khusus dibuka untuk beliau SAW. Qala Jibril berkata, siapa itu? Qala Jibril. Jibril berkata, ini Jibril. Fi min adabil si'zan. Di situ terdapat adab minta izin. Ya kan? Anal musta'zin. Bahwasanya orang minta izin itu yusami nafsah. Menyebut siapa nama dirinya. Bukan saya, tapi Jibril. Li'ala yaltabi sabighairih. Supaya tidak tersamar dengan selainnya musta'zin. Aursila ilaih. Maka perkataan musonef, apakah sudah diutus Muhammad itu? Jibril. Qala hal maka ahadun. Berkata penjaga langit, apakah bersamamu ada seorang? Apakah itu bersamamu ada pun seseorang? Qala na'am ma'i Muhammadun SAW. Ya, itu bersama saya ada Muhammad SAW. Qala ursila ilaih. Sudah diutus kepada beliau? Qala na'am. Jibril berkata, ya, sudah diutus. Qalu ursila ilaih. Perkataan beliau ursila ilaih, apakah sudah diutus kepada beliau SAW? Walil Kusmihani, sedangkan riwayat Kusmihani awa ursila ilaih. Mirip ya dengan tambahan wa, awa ursila ilaih. Ya tamilu itu mengandung kemungkinan apa qauluhu ayyakuna, akan hendaknya yakuna ada apa kelakuan khafiya alaih, tersembunyi atasnya, atas malaikat penjaga, apa aslu irsalihi, adapun asal pengutusan beliau SAW. Listighali, karena sibuknya penjaga pintu tadi bi ibadatih, dengan ibadah kepada Allah SWT. Ya. Ini bisa jadi khafiya alaih, tersembunyi bagi para malaikat penjaga langit asal pengutusan beliau, bahwa seolah penjaga langit nggak tahu bahwa beliau sudah diutus karena sibuknya ibadah. Itu kemungkinan pertama. Ya tamil, mengandung kemungkinan lain, ayakuna istifhamun anil irsal ilaih lil uruj. Bisa jadi itu pertanyaan tentang irsal ilaih, tentang pengutusan kepada beliau untuk naik ke langit, bukan pengutusan Nabi sebagai Nabi. Ursila ilaih itu maksudnya apabila sudah diutus untuk dijemput, sudah dijemput untuk naik ke langit. Iya, katanya Jibril. Wa huwa al-adhar. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini ursil itu bukan ursil diutus sebagai Nabi, tapi diutus untuk dijemput. Ilahi kepada beliau. Liqauli ilaih. Karena perkataannya malaikat penjaga itu ilaih kepada beliau. Wa yuqalu minhu anna rasulullah rajul, diambil dari sini bahwa utusan seseorang yakumu maqama izni. Itu berposisi apa utusan seorang tadi pada posisi izinnya orang tadi, izinnya rajul. Li'anal khazin, karena sungguhnya penjaga lam yatawaqqaf anil fatah lahu, tidak bergantung dari membuka untuk beliau alal wahyi, atas wahyu ilai kepada malaikat, bidzalik, dengan itu untuk membuka. Malaikat penjaga pintu kan tidak menunggu wahyu dari Allah untuk membuka pintu. Kenapa? Karena irsal, sudah ada irsal. Irsalur rajul itu izin, sama dengan izin. Ya. Irsalur rajul sama dengan izin. Ada orang ke rumah saya, jemput saya. Itu kan otomatis sudah mengizinkan saya masuk ke rumahnya dia yang jemput ini. Ya kan? Yang nyuruh jemputin. Maka di sini nampak malaikat penjaga langit tidak tunggu wahyu lagi untuk membuka pintu karena sudah diutus. Dia cuma tanya, sudah diutuskan kepada Muhammad SAW supaya dibawa ke langit. Oh iya, nah sudah diutus. Nah, maka dibuka langsung oleh penjaga langit tanpa menunggu wahyu. Bal amila bilazimil irsal. Akan tapi mengamalkan siapa khazin, penjaga langit, bilazimil irsal, dengan kelasiman pengutusan ilaih kepada beliau, kepada yang mursal, kepada yang diutus. Wasayati biada, dan akan datang tentang ini apa haditsun marfu'un, hadis yang marfu' dalam kitabul isti'dzan. Nanti di kitabul isti'dzan, insyaallah taala. Wa yu'ayyidul ihtimal al-awwal, dan yang menguatkan akan penafsiran pertama. Penafsiran pertama itu berarti apa? Pengutusan untuk pengutusannya Rasul sebagai Nabi itu nggak diketahui oleh penjaga langit. Itu yang menguatkan itu adalah qauluhu, perkataan malaikat penjaga itu fi riwayat syarik
Dalam riwayat hadis dari Syarik, muridnya Anas, salah satu muridnya Anas bin Malik yang menerima hadis ini dari Anas, awaqad bu'itsa itu lafadznya dengan kalimat bu'itsa, awaqad bu'itsa. Bu'itsa itu identik dengan pengutusan sebagai nabi. Awaqad bu'itsa, apakah dia sudah diutus? Lakinnaha, akan di sini dijawab lakinnaha minal mawadhi, akan tetapi kalimat awaqad bu'itsa itu akan tetapi itu riwayat ya, riwayat itu Syarik itu di mawadhi, di tempat-tempat yang alati ta'aqobat, alati tu'ukibat, di tempat-tempat yang dikritik oleh perawi yang lain, bahwa itu bukan bu'itsa tapi ursila ini. Kama saya dia akan sebagaimana akan datang tahrirwa, pengeditan atau penyeleksian riwayat ini, riwayat Syarik tadi di kitabit Tauhid insyaallah ta'ala di akhir Bukhari itu. Qaulu aswidatun. Nah itu. Kembali ke aswidatun ya. Falamma fata'alauna sama dunia, ketika kami naik, ketika dibuka fatah, malaikat itu membuka, kami naik ke langit dunia. Fa idza rajulun qa'idun ala yamini. Tiba-tiba ada orang yang qa'id duduk di ala yamini aswidatun, yang mana di sebelah kanan rajul tadi ada aswidah, ada sekelompok orang, wa ala yasari aswidah, di sebelah kirinya ada kelompok yang lain. Idza nadhara qibala yamini dhaika, si rajul tadi kalau melihat siapa rajul ke arah kanannya dia tertawa, rajul tadi, laki-laki tadi, kalau melihat ke arah kirinya dia menangis. Aswidah itu, qaulu aswidah. Aswidah itu biwasni asmina, dengan wasan asminatun, aswidatun. Wayal ashkhas itu. Aswidah itu tegese ashkhas, sosok-sosok min kulli syai', dari segala sesuatu. Sosok jin, sosok manusia itu namanya aswidah. Baik jin, manusia, ashkhas, sosok dari segala sesuatu namanya aswidah. Qultu li Jibril, saya katakan pada Jibril, mana hadza? Siapa ini Jibril? Ya, setelah si Nabi Adam itu menyambut, qala marhaban bin Nabi Saleh wal Iblis, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Qultu, saya katakan pada Jibril, mana ada, siapa ini Jibril? Qala ada Adam. Ini adalah Adam. Man hadza zahiruhu annahu sa'ala anhu ba'da an qala lahu Adamu marhaban. Secara zahir hadis, beliau bertanya Rasulullah SAW tentang tentang rajul tadi setelah qala lahu Adam, setelah Adam berkata kepada beliau marhaban. Setelah Adam berkata kepada beliau marhaban bin Nabi Saleh, baru Rasul bertanya, mana ada? Wa riwayat Malik, sedangkan riwayatnya Malik bin Sosa'ah bi aksi dzalik, itu kebalikan dari itu. Itu bahwa pertanyaan man hadza itu sebelum perkataan marhaban bin Nabi Saleh dan Ibnu Saleh. Sebelum perkataan Adam, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Sebelum itu pertanyaan man hadza itu sebelumnya. Wayal mu'tamadah, riwayat inilah yang mu'tamad Malik bin Sosa'ah tadi. Pertanyaan man hadza itu sebelum pertanyaan siapa ini Jibril, itu sebelum perkataan Nabi Adam kepada Rasul SAW, selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Fatu'malu hadhi alaiha, maka tu'mal, maka dibawa ini riwayat Syarik riwayat Abu Dzar ini, yang riwayat yang kita bahas ini, alaiha, kepada riwayat yang itu, kepada riwayatnya Malik bin Sosa'ah. Idlaisa fi hadhihi adatut tartib, sebab tidak ada dalam riwayat ini alat untuk menertibkan kalimat. Di situ kan tidak ada alat untuk menertibkan kalimat, bahwa perkataan man hadza itu ada fa, umpama faqala, fakultu, tidak ada kan, tidak ada fa. Maka boleh saja pertanyaan man hadza itu ada di sebelumnya. Maka riwayat ini walaupun man hadza disebut, kalimat man hadza disebut setelah marhaban, ini bisa dibawa ke riwayatnya Malik bin Sosa'ah, yaitu pertanyaan man hadza, siapa ini, itu berada di sebelum perkataan marhaban bin Nabi Sallallahu. Nasamu bani, maka dijawab oleh Jibril tadi itu Adam, ayam ada Adam, wazil aswidatu, dan sosok-sosok yang ada an yamin sebelah kanannya, wa shimalin kirinya itu nasamu bani, arwahnya, keturunannya. Ya, nasamu bani. Lalu shimal, maka orang yang penduduk di penghuni yang sebelah kanan minum itu alul jannah, wal aswida an shimali alun nar. Alul yamin yang kanan itu alul jannah, ahli surga, dan aswidah yang alatian shimal yang sebelah kirinya itu ahli nar, waliyadzubillah.
Yang mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Ahlul jannah min apa? Fa idza nadhara min ridhaika, kalau memandang si Nabi Adam itu kepada yang sebelah kanan dia tertawa, kalau memandang ke sebelah kiri dia menangis. Idza nadhara qibala shimali baka. Nah, qauluna samubani, perkataan itu arwah keturunannya. Nasam dengan nun muhmalah, nun yang tidak bertitik dan dua-duanya fathah, nun dan sinnya. Nun dan muhmalah ya, dengan nun dan muhmalah, dengan nun dan sin yang tidak bertitik, maftuhatain yang dua-duanya fathah, nasamu itu jam'u nasamah, jamak dari nasmatun, jam'u nasmatin wa yaruh, itu ruh. Wa ka Ibnu Tin, dengan Ibnu Tin menghikayatkan anu rawa, bahwasanya beliau meriwayatkan atau rawahu bi kasri shin, dengan mengkasrokan shin, nasim mujam yang bertitik dan memfathahkan ya, wa fathil ya akhirul huruf, dan memfathahkan ya di akhir huruf. Ba'da hamim, setelah ya itu ada mim. Nasyam, nasyim. Bahwa tashif itu kesalahan tulis, itu kesalahan salin. Yang betul nasamu bani. Zahiruhu, zahir makna dari nasamu bani ini bahwa Adam tuh dikatakan itu adalah arwahnya keturunannya Adam yang sebelah kanan sebelah kiri. Anak arwah bani Adam, bahwasanya zahirnya bahwasanya arwah bani Adam minal jannah, dan dari baik dari calon penghuni surga dan ahli nar, dua-duanya fisama, seolah-olah dua-duanya di langit. Wah muskil, padahal ini muskil. Dan ini muskil karena arwah yang baik betul diriwayatkan di Mi'raj, dinaikkan tangga Mi'raj itu ke langit. Arwah orang jelek naudzubillah di sijin, ditolak dari langit. Di riwayat yang panjang itu ditutup pintu langit, arwah yang jelek ditaruh di sijin, di bumi yang paling bawah. Nah kok di sini kok arwahnya orang ahli jannah lunar kok sama-sama di langit? Ini muskil. Qala al-qadiyat, berkata qadiyat, qad jaa an arwal kufar fi sijin, sungguh telah datang bahwasanya arwahnya orang kafir di sijin, wa ana arwah al-mu'minin muna'amatun fil jannah. Maksudnya arwah orang mukmin itu bernikmat, dikasih nikmat di surga. Dikasih nikmat di surga. Ya. Yakni fakai fatakunu mujtami'atan, maka bagaimana arwah itu berkumpul di sama dunia di langit pertama. Kalau arwahnya orang kafir itu katanya di sijin. Wa ajaba, maka menjawab siapa qadiyat benu ya'tamilu, bahwasanya mengandung kemungkinan apa perkataan itu annahatu rodu, bahwasanya arwah itu dipaparkan kepada Nabi Adam, diperlihatkan arwah keturunannya pada Nabi Adam auqatan di beberapa waktu tertentu. Faswadaba waktu artiha, maka menepati apa waktu pemaparan arwah, pemerlihatan arwah itu pada Nabi Adam, mururun Nabi SAW, itu bertepatan dengan lewatnya Rasulullah SAW di malam Isra, itu tepat dengan saat di mana Adam dipaparkan arwah keturunannya. Maka dia melihat di langit. Itu jawaban, sebagian jawaban. Kenapa kok arwah ahlun nar kok juga di langit? Wa yadul ala anna kaunahum fil jannah wan nar, yang menunjukkan atas keberadaan bahwa arwah keturunan Adam itu berada di surga dan neraka, inama huwa fi awqatin duna waqtin, hanya saja itu ini pemaparan tadi itu di satu waktu, bukan di waktu yang lain. Apa qauluhu, yang menunjukkan itu adalah firman Allah Ta'ala, an-naru yuraduna alaihi ghuduwan wa asyiya, neraka itu diperlihatkan kepada mereka orang kafir itu, yuraduna alaiha, yuraduna mereka dipaparkan orang kafir di barzaknya, alaiha atas neraka, ghuduwan wa asyiya di pagi hari dan di sore hari. Wa taradha atau wa turidha, maka disanggah bi an arwal kufar, bahwasanya arwahnya orang kafir, la tuftahu lahu abwabus sama, tidak dibukakan bagi arwah orang kafir itu pintu-pintu langit. Kama huwa nasul Quran, sebagaimana itu nas Quran di surat Al-A'raf, la tufattahu alaihim abwabus samai, bagi arwah mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wal jawabu anu, dan jawaban darinya, ma abdahu huwa ihtimalan anal jannah kanat fi jadi yamin Adam wa nar fi jadi shimali. Ya, dan jawaban darinya adalah
ma'abadahu, apa yang beliau tampak, apa yang ditampakkan oleh qadiyah tadi. Huwa, ini qadiyah tadi ihtimal, secara ihtimal tadi. Itu kemungkinan, jawabannya tadi itu, bahwa itu dipaparkan kepada Adam saja. Arwah itu tadi, bukan betul-betul ada di langit penduduk. Arwah penduduk Nagatumma diperlihatkan saja. Jawabannya seperti ihtimal, seperti yang ihtimal yang disebutkan oleh qadiyah tadi. Atau jawaban darinya, dari ma'abdahu anal jannata, bahwasanya surga kanat fi jati yamin Adam, bahwasanya surga itu ada di sebelah kanannya Adam. Jawaban dari apa yang ditampakkan oleh qadiyat, ya, bahwasanya itu bahwa surga itu berada di sebelah kanannya Adam, wanar, sedangkan neraka berada di shimal, sebelah kirinya Adam. Wa kana yukshafu lahu anhuma, maka Adam alaihissalam itu disingkap bagi Adam anhuma, dari keduanya, dari surga dan neraka, sehingga dia bisa melihat siapa arwah keturunan darinya, keturunannya yang ada di surga dan ada arwah keturunannya yang ada di neraka. Intah. Wa yatamilu ayyuqal, dan mengandung kemungkinan apa kalimat nasamu bani tadi? Ayyuqal untuk dikatakan, atau yutamal dikandung kemungkinan untuk dikatakan inna nasimal mar'iyata, bahwasanya arwah yang dilihat dia lati lam tadkhulil ajsad, itu arwah yang belum masuk ke dalam jasad. Ba'du, setelah itu belum masuk lagi ke dalam jasad. Lam tadkhul al ajsadu ba'du, belum lagi masuk, itu arwah yang belum lagi masuk ke jasad, arwah yang masih ada di alam arwah, yang belum masuk ke jasad. Wa ya makhluqatun qabla ajsad, dan arwah itu makhluk sebelum tercipta, sebelum jasad arwah itu. Wa mustaqarruha an yamini Adam, dan tempat tinggalnya arwah tadi di sebelah kanan Adam, wa shimal, dan sebelah kiri Adam. Ini jawaban yang lain. Qad a'lama bima sayasiruna ilaih, wa qad ulima, dan sungguh telah diberitahu Adam bima sayasiruna ilaih, dengan apa-apa yang mereka bakal yasiruna, bakal berjalan kepadanya, bakal menuju kepadanya, kepada mak. Falidzalika kana yastabshiru, oleh karena itu Adam, karena ada siapa Adam alaihissalam itu yastabshiru, masa gembira, idza nadhara ila man an yaminihi, kalau Adam memandang kepada siapa-siapa yang ada sebelah kanannya, wa yahzanu, dan bersedih siapa Adam alaihissalam idza nadhara ila man an yasari, kalau Adam melihat kepada siapa-siapa yang ada sebelah kirinya. Bi khilafil latifil ajsad, berbeda dengan arwah-arwah yang ada di jasad. Falaisat muradahu qat'an, falaisat muradatan qat'an, maka itu bukan yang dituju secara qat'i. Arwah yang di jasad itu bukanlah yang dimaksud di sini di kalimat nasabu bani, tapi itu yang dimaksud adalah arwah yang belum masuk dalam jasad. Wa bikhilafil latin taqalat min ajsad ila musaqariyah min janaunar, dan berbeda dengan arwah yang sudah berpindah dari jasadnya ke tempat mustaqornya, tempat menetapnya dari surga atau neraka. Falaisat muradatan, maka itu juga bukan dimaksud di kalimat nasabu bani tadi. Itu juga fima yadhar, dalam apa yang nampak dari penjelasan. Wa bihadza yandafiul irad, wa yurab ana qauluna, dari sini yandafaul, dari sini wa bihadza, dengan ini yandafiul irad, ya, tertolaklah pengetengahan, ya, atau maksudnya irad itu mungkin arad tadi, pemaparan. Itu tertolaklah penafsiran dengan pemaparan tadi, bahwa Nabi Adam itu diperlihatkan keturunannya kanan kiri itu karena saat dimana dipaparkan pada beliau dari keturunannya. Ini tertolak dengan penafsiran yang terakhir ini, bahwa yang dimaksud nasabu bani itu arwah yang belum dihembuskan ke jasadnya, belum, dan juga bukan arwah yang sudah keluar dari jasadnya, ya, bukan pula arwah yang sudah dihembus, tapi yang belum dihembuskan, yang belum ditiupkan ke jasad. Itu yang maksud nasabu bani. Maka tertolaklah irad, pemaparan tadi yang dijelaskan. Wa yu'rab anna qaulahu nasabu bani amun maksus, maka yu'rabu, dikenalilah dari keterangan barusan tadi, bahwa itu adalah arwah yang belum ditiupkan ke jasad. Anna qaulahu, bahwasanya perkataan nasabu bani amun maksusun, itu kalimat am, kalimat yang bersifat umum tapi dikhususkan, yaitu tidak semua arwah keturunannya, tapi nasabu bani yang belum, arwah keturunannya yang belum dimasukkan ke jasad. Au urida bil khusus, atau memang dimaksudkan khusus.
Atau dimaksudkan, memang yang dimaksudkan dengan nasab bani itu memang khusus untuk itu. Bukan ditaksis lagi, tapi memang itu khusus yang dimaksudkan untuk arwah yang belum ditiupkan. Ya. Wa amma makhraja Ibnu Ishaq wal Baihaqi, adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Baihaqi min tariqi, dari jalurnya Ibnu Ishaq. Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya Ibnu Ishaq dalam hadisnya Isra, fi hadis Isra, dalam hadis Isra. Fa idza ana bi Adama, maka tiba-tiba saya mendapati Adam, tu'radu ali arwahu dzurriyyatihi, dipaparkan pada Adam arwah keturunannya al-mukminin yang beriman. Fayaqulu, maka Adam berkata, ruhun thayyibatun, ini ruh yang baik, wa nafsun thayyibah, jiwa yang baik, ij'alu fi illiyin, jadikanlah oleh kalian wahai malaikat arwah-arwah ini di illiyin, di tempat yang luhur ya, tempat arwahnya orang yang mukmin. Tsumma turadu alaihi, kemudian dipaparkan kepada beliau Adam arwahu dzurriyyatil fujjar, arwah keturunannya yang fasik. Fayaqulu ruhun khabithah, maka Adam mengatakan ini ruh yang jelek, wa nafsun khabithah, jiwa yang jelek, ij'alu fi sijjin, jadikanlah dia di sijjin. Wa fi hadits Abi Hurairah, dan di hadis Abi Hurairah, apa tadi? Ya betul ya. Wa fi hadits, sedangkan di hadis Abi Hurairah inda Tabrani, di riwayat Tabrani dan Bazzar, kalimatnya fa idza an yamini babun, tiba-tiba saya dapati sebelah kanan Adam itu ada babun yakhruju min rihun thayyibah. Bab, pintu yang keluar dari pintu itu rih, bau atau angin yang wangi. Wa an shimali, dan di sebelah kirinya Adam babun, ada pintu yang yakhruju, yang keluar dari pintu itu rihun khabithah, angin atau bau yang buruk, busuk. Idza nadhara yamin istabsyara, apabila memandang Adam ke sebelah kanannya dia bergembira, wa idza nadhara shimali azina, dan apabila memandang Adam ke sebelah kirinya dia bersedih. Pada lausoha, maka riwayat-riwayat ini seandainya sahih, lakanal masiru ilaihi aula, pasti menuju kepada riwayat seperti ini adalah lebih utama min jami ma taqaddam, dari penafsiran-penafsiran yang tadi. Karena yang tadi cuma bersifat penafsiran. Nah ini nas hadis, seandainya ini sahih, berarti kita bisa berpendapat, oh itu arwah yang orang yang sudah keluar dari jasadnya yang bakal nanti ke surga dan ke neraka. Tapi sayang riwayatnya tidak sahih. Ya. Walakin sanadahu dhaif, akan tapi sanadnya dhaif. Maka dari situ para ulama memilih ihtimal yahtamil tadi, memilih untuk menafsirkan nasamu bani tadi. Karena kalau tidak, dia akan bertentangan dengan nas yang lebih kuat, itu bahwa arwahnya orang kafir tidak mungkin di langit, tapi maka harus dijelaskan. Ya kan, peristiwa itu harus dijelaskan. Kalau tidak akan rancu nanti dengan si jin. Maka yang benar jawabannya tadi itu, bahwa itu adalah arwah yang belum, yang paling mendekati dari jawaban-jawaban tadi adalah bahwa itu adalah arwah dari keturunan Adam yang belum dimasukkan ke dalam jasadnya. Yang Adam sudah diberitahu ini ahli surga apa ahli neraka. Alaihissalam. Qala Anas, maka Anas berkata, fa dzakara Abu Dzar anna wajada ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis lanjutannya dari nasamu bani? Ya. Qala Anas, hatta araja bi ila samisaniyah, sampai naik Jibril dengan saya ke langit kedua. Faqala li khaziniha, maka berkata Jibril kepada penjaganya, iftah, penjaga langit kedua, bukalah olehmu. Faqala khazinuha, maka berkatalah penjaga langit kedua, maka berkatalah kepada Jibril, sabu khazinuha, penjaga sama saniyah langit kedua, mislah, akan seperti perkataan yang maqala, apa-apa yang dikatakan oleh al-awwalu, oleh penjaga langit pertama, khazinul awal. Fafataha, maka membuka penjaga langit kedua, membuka pintu langit kedua. Qala Anasun, berkatalah Anas, fadzakar, maka menyebut siapa Abu Dzar yang Anas meriwayatkan darinya, dari Abu Dzar ini, ya, ai anau wajada Nabi, ai wajada anau wajada, yakni bahwasanya Nabi SAW mendapati, ya, wajada, bahwasanya Nabi mendapati fis samawati, di langit-langit itu Adam, Idris, Musa, Isa, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Walam yusbit, dan tidak menetapkan, ya, bahwa Nabi itu kaifa manazilum, atau Abu Dzar tidak menetapkan kaifa manazilum, bagaimana
Tidak menetapkan siapa Abu Dzar, siapa Abu Dzar, akan posisi-posisi nabi-nabi tadi di langit berapa. Ghairu annahu dzakara, hanya saja Abu Dzar menyebut annahu wajada Adam, bahwasanya beliau SAW mendapati Adam di samai dunia di langit pertama, Ibrahim di samai sadis Ibrahim di langit ke-6. Qala Anas berkata Ibrahim di langit ke-6. Qauluhu wa Ibrahim, kesarah lagi halaman 55. Dan Ibrahim di langit ke-6, huwa, perkataan Ibrahim di langit ke-6 itu muwafiq li riwayat Syarik, bertepatan bersesuaian dengan riwayatnya Syarik dari Anas. Nanti ada kitab tauhid. Wasabitu fi jami riwayat, sedangkan yang tetap di seluruh riwayat yang sahih ghairu hataini, itu bukan dua riwayat itu. Ya. Wasabit fi jami riwayat ghairu hataini, dan yang tetap di seluruh riwayat selain dua riwayat tadi, dua riwayat itu selain riwayatnya Syarik sama riwayatnya Abu Dzar ini, annahu bisabiah, bahwasanya Ibrahim itu di langit ke-7 bukan ke-6. Yang disebut ke-6 cuma di riwayat Abu Dzar ini sama di riwayatnya Syarik. Riwayat yang lain menyebut Ibrahim di langit ke-7 alaihissalam. Maka itu yang dipegang. Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Fa in qulna, maka jika kita katakan bita'adudil mi'raj, dengan berbilangnya mi'raj, fala ta'arudhu, maka tidak ada pertentangan. Wa illa, jika tidak begitu, jika kita tidak mengiyakan pendapat berbilangnya mi'raj, fal arjahu, ini mi'rajnya cuma satu kali,